Shalom, jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada saat ini dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan rendah hati mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus pada saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya diberi hikmat di dalam memahami firman-Mu serta diberi Tuhan kesetiaan di dalam melaksanakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluh kesah. Kita akan mendasarinya dari pembacaan Alkitab yang kita ambil dari kitab Ayub pasal 3. Kita perhatikan dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-18. Namun kita akan membaca hanya pada ayat yang ke-8 dan 9. Selebihnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 dan 9 dari kitab Ayub pasal 3 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Keluh Kesah Ayub. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia yang mendengar serta melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dalam hidupnya belum pernah berkeluh kesah. Termasuk saya pun sebagai manusia, sekalipun pendeta juga pernah mengalami keluh kesah dalam kehidupan. Keluh kesah yang kita keluh kesahkan, yang kita sampaikan mungkin satu dengan yang lainnya bisa jadi bentuknya berbeda. Bisa orang yang dalam skala besar baru mengeluh, berkesah tentang kesulitan hidupnya, tapi ada juga orang yang mungkin baru mengalami hal yang tidak terlalu berat, mungkin orang bisa melihat itu sesuatu hal yang masih wajar, tapi toh tetap saja kalau seseorang itu tidak suka mengalami itu pasti akan mengeluh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang kita perhatikan dari kitab Ayub pasal yang ketiga. Secara keseluruhan kalau dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, ini merupakan bagian utuh yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keluh Kesah Ayub. Nah, dari apa yang kita baca bercerita tentang tokoh Alkitab, siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Ayub adalah orang yang begitu saleh dalam hidupnya. Kalau orang bilang kurangnya apa toh? Di mana kurangnya Ayub itu? Sebagai seorang yang memiliki ketaatan dengan Tuhan, ia selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, berdoa. Ia juga bahkan mendoakan anak-anaknya supaya diberkati oleh Tuhan. Toh yang namanya kemalangan, yang namanya penderitaan, kesulitan tidak pernah memandang atau melihat orang saleh kek, orang yang mungkin agak saleh kek, atau mungkin orang yang tidak dekat dengan Tuhan sama sekali. Sama-sama yang namanya manusia pasti pernah mengalami penderitaan. Nah, disinilah kita melihat bahwa Ayub sebagai orang yang saleh
ternyata juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, kesulitan apa yang dialami oleh Ayub? Kita tahu bahwa ketika Ayub melihat, menyaksikan yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, ketika mengadakan pesta, mengadakan syukuran, di sanalah terjadi peristiwa yang menimpa sehingga harta benda dari Ayub habis, ternaknya semuanya lenyap, dan juga bahkan anak-anaknya pun juga meninggal, tidak ada satupun dari anak-anaknya yang hidup. Inilah yang membuat Ayub itu berkeluh kesah kepada Tuhan, juga berkeluh kesah kepada sesamanya. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, mungkin kita juga pernah bercerita atau kita menceritakan kesulitan hidup kita kepada saudara atau kepada teman. Nah, yang jelas Bapak Ibu, saudaraku, hikmah yang ingin kita peroleh pada saat ini, apa yang akan kita lakukan ketika menjalani kehidupan ini? Ada kalanya kita menemui kesulitan, menemui masalah yang besar bahkan. Yang pertama, itu wajar kalau kita berkeluh kesah. Karena itu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Namun ketika kita kembali di sini melihat, memperhatikan apa yang sebaiknya, seyogyanya harus kita lihat, kita bisa melihat di sini bahwa hal yang harus dilakukan supaya kita itu tidak berkeluh kesah, yaitu tetap hidup saleh. Jadi kesalehan itu, kebaikan itu, ketaatan pada Tuhan tidak tergantung kepada situasi kehidupan kita. Kalau kita diberkati Tuhan, artinya tidak pernah sengsara, tidak pernah mengalami kesulitan hidup, masalah besar, kita saleh hidupnya beribadah pada Tuhan. Namun ketika kita mengalami kesulitan hidup, bahkan sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, kok belum juga ada pertolongan Tuhan, atau bahkan tidak mendapatkan pertolongan Tuhan dalam arti kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tidak bisa melalui dengan baik, kemudian kita menjadi undur, menjadi putus asa, menjadi tidak mau beribadah. Janganlah seperti itu, Ibu, Bapak, Saudaraku. Apapun yang boleh terjadi, kita harus selalu positive thinking. Artinya di balik penderitaan, di balik peristiwa kehidupan itu pasti Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan yang buruk-buruk. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, sekalipun harus melalui kesulitan hidup. Nah, di sini kita harus positive thinking, bahwa ketika kita terus setia kepada Tuhan, kita terus berupaya untuk mencari solusi jalan keluarnya, niscaya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan pasti tidak menegakan kita untuk terus terjerembab pada kesulitan, pada kesusahan hidup kita. Masanya Tuhan pasti menolong. Seperti halnya kita masih mengalami kesulitan hidup di masa pandemi ini. Teruslah semangat berjuang Bapak, Ibu, Saudaraku di dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya kita tetap boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga kita tetap terus bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang kami dengarkan boleh menguatkan kami, supaya ketika kami diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan hidup seperti yang dialami oleh Ayub, kami tidak hanya berkeluh kesah, kami tidak hanya mengungkapkan rasa marah,
rasa ketidaksenangan kami, bahkan protes pada Tuhan. Namun kami juga harus menyerahkan pergumulan hidup kami ini hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.